Selamat siang teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman bisnis mikro yang sudah bergabung ke channel Bisnis Mikro. Semoga teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro bisa mendapatkan informasi terbaru, terkini, dan terupdate setiap harinya dari channel Bisnis Mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, apa kabarnya pada siang hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas dari pagi hingga malam nanti. Oke teman-teman bisnis mikro, pada siang hari ini saya akan membahas tentang jadwal dibukanya KUR Mikro tahun 2021. Namun sebelum kita membahas hal itu, saya mohon bantuan dan dukungannya terhadap channel Bisnis Mikro dengan cara like, subscribe, komen, klik loncengnya, dan jangan lupa share kepada teman-teman bisnis mikro lainnya melalui media-media sosial teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, kita langsung saja membahasnya ke TKP. Oke teman-teman bisnis mikro, saat ini saya sudah berada di kantor setelah menjalani rehabilitasi atau karantina selama 10 hari setelah dinyatakan positif COVID-19. Nah, di sini teman-teman bisnis mikro, saya akan memberitahukan tentang jadwal dibukanya KUR Mikro tahun 2021. Namun sebelum itu, saya perlu menjelaskan apa itu KUR Mikro. Secara bahasa gampangnya, KUR Mikro adalah kredit usaha rakyat mikro. KUR Mikro ini adalah program pemerintah yang menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar subsidi bunga bank. Jadi teman-teman bisnis mikro, aslinya untuk bunga bank itu adalah 14,4%. Namun karena adanya subsidi bunga dari pemerintah, maka bunganya yang dibayarkan oleh nasabah hanya 6% per tahun. Makanya teman-teman bisnis mikro, untuk pinjaman KUR Mikro itu lebih murah pembayarannya daripada pinjaman selain KUR Mikro. Hal ini dikarenakan subsidi bunga yang tadi. Oke teman-teman bisnis mikro, untuk syarat dari KUR Mikro ini adalah yang pertama, harus memiliki usaha minimal 6 bulan dari dibukanya usaha teman-teman bisnis mikro. Yang kedua, tidak boleh memiliki pinjaman lain yang ada di bank atau pinjaman pada perbankan. Yang ketiga, boleh meminjam KUR walaupun memiliki kredit rumah, kendaraan bermotor, atau kartu kredit, tetapi memiliki persyaratan harus lancar minimal 6 bulan terakhir. Berikutnya teman-teman bisnis mikro adalah bagaimana cara mendaftar untuk pinjaman KUR Mikro atau syarat-syaratnya. Oke, yang pertama teman-teman bisnis mikro, teman-teman bisnis mikro harus mempersiapkan
kelengkapan administrasinya. Kelengkapan administrasinya antara lain adalah yang pertama KTP peminjam dan pasangannya bagi yang sudah menikah. Kemudian yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga surat nikah atau buku nikah bagi yang sudah menikah. Yang keempat surat keterangan usaha. Yang kelima foto ukuran 4x6 baik itu peminjam maupun pasangannya bagi yang sudah menikah. Lalu teman-teman bisnis mikro silahkan bawa kelengkapan administrasi itu langsung ke bank. Jangan lupa sertakan nomor telepon yang aktif. Nah, nantinya ketika sudah teman-teman bisnis mikro serah terimakan, maka maksimal 1 minggu setelah penyerahan akan dilakukan survei. Nah, apabila surveinya itu dirasa cocok, maka teman-teman bisnis mikro akan ditelepon kembali oleh pihak bank dan disuruh datang ke kantor dengan hanya membawa 3 materai senilai Rp6.000 untuk melakukan tanda tangan pencairan. Nah, teman-teman bisnis mikro, nantinya bagi yang akan pencairan namun tidak memiliki buku tabungan, maka otomatis akan dibuatkan buku tabungan. Dan yang sudah memiliki tabungan itu bisa langsung menggunakan tabungannya yang lama. Lalu pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana yang tidak disurvei? Oke teman-teman bisnis mikro, jadi bagi yang telah memasukkan berkas namun 5 hari kerja tidak disurvei, teman-teman bisnis mikro bisa langsung datang ke banknya untuk menanyakan kepastiannya. Silahkan langsung temui Bapak Ibu Mantri yang ada di situ atau bisa melalui K-unitnya. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, itu bagaimana yang ditolak atau ciri-ciri pinjaman yang ditolak atau tidak disurvei. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi tim survei itu sebelum melakukan survei akan melakukan pengecekan yang namanya BI checking. Nah, atau istilah sekarang adalah SLIC. Nah, SLIC ini isinya adalah riwayat data pinjaman teman-teman yang ada di perbankan maupun bukan perbankan tapi sudah terdaftar di OJK. Nah, teman-teman bisnis mikro, apabila teman-teman bisnis mikro memiliki pinjaman yang perbankan, itu otomatis tidak bisa meminjam kur mikro. Namun apabila teman-teman memiliki kredit yang bukan perbankan seperti motor, mobil, kemudian KKB lah ya, kredit kendaraan bermotor, kemudian rumah, dan yang terakhir adalah kredit card, maka akan dilihat 6 bulan pembayaran terakhir lancar atau tidak.
Nah, apabila tidak lancar, mohon maaf, maka pinjamannya ditolak. Nah, kemudian teman-teman bisnis mikro, untuk pertanyaan berikutnya itu bagaimana jika yang sudah pernah meminjam dan itu pernah bermasalah di bank, apakah bisa meminjam kur mikro? Nah, teman-teman bisnis mikro, bagi yang masih memiliki pinjaman macet, itu khususnya di bank itu sendiri, itu segera lunasi dan masih bisa diberi pinjaman, namun biasanya pinjamannya itu akan dikurangi dan angsurannya pun dikurangi sesuai dengan survei terkini dari tim surveinya. Nah, teman-teman bisnis mikro, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan yang statusnya single ataupun single parent? Oke, teman-teman bisnis mikro, untuk yang statusnya single itu minimal umurnya harus 21 tahun. Oke, teman-teman bisnis mikro, jadi yang untuk single parent itu tetap bisa diberikan pinjaman. Nah, syaratnya adalah dia harus bisa menunjukkan surat cerainya atau di kartu keluarganya sudah terpisah dengan pasangannya. Kemudian ada juga teman-teman bisnis mikro yang menanyakan tentang umur. Nah, bagi yang sudah menikah itu umurnya itu boleh pada saat dia menikah, namun batas akhirnya itu biasanya maksimal 60 tahun. Kenapa? Karena untuk produktifnya ya pada umur-umur segitu, teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk yang single itu minimal umurnya 21 tahun, teman-teman bisnis mikro. Oke, teman-teman bisnis mikro, tadi begitulah penjelasan tentang kur mikro. Nah, untuk jadwalnya teman-teman bisnis mikro, berdasarkan surat edaran yang tadi sudah didapatkan, maka pada tahun 2021 ini kur sudah bisa dibuka pada tanggal 4 Januari 2021. Namun untuk saat ini teman-teman bisnis mikro sedang dilakukan pergantian perangkat. Jadi kemungkinan akan bertambah ya, artinya belum bisa dilakukan pada hari ini tanggal 4 Januari 2021. Semoga dengan proses percepatan pergantian alat terbaru dari sistem ininya, sistem pendataannya, maka proses kur mikro itu bisa langsung segera dibuka secepatnya. Oke, demikian teman-teman bisnis mikro. Jadi seperti itu teman-teman bisnis mikro, informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman bisnis mikro akan melakukan kegiatan setelah menonton video ini, jangan lupa selalu dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Terima kasih teman-teman bisnis mikro, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.